Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardatif Alevi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024, Fakultas Kualifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ketiga dari mata kuliah Praktikum Sistem Embedded, yaitu serial word atau komunikasi antara microcontroller. Di sini kita akan mencoba dengan STM dengan STM, lalu STM dengan ISP, ISP dengan ISP, dan ISP dengan STM. Oke, dan juga nanti ada projectnya. Kita akan pertamanya ada program pertama yaitu STM, STM 32. Oke, jadi penjelasan program ini adalah untuk mengirim pesan rutin kayak mencetak teks. Ini untuk serial yang ini adalah tembok ratapan Solo, atau bebas, ini kalian bisa pilih apa aja untuk serial print ini ya. Kalian print apa yang ingin kalian tampilkan di layar LCD dari STM-nya juga. Oke, ini di sini contohnya kelompok kami adalah tempat Kota Solo. Lalu kita tipenya ini ada CPP-nya itu include Arduino.h, unsigned long last mellow. Ini adalah memasukkan library Arduino, lalu unsigned ini untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan waktu dalam detik terakhir kali pesan dikirim. Ini digunakan untuk membuat timer tanpa menghentikan program atau non-blocking. Terus ini ada fungsi setupnya, itu adalah void setup, lalu 5000 delay 2000 jadi serial print in. Ini serial begin adalah untuk memulai komunikasi serial dengan kecepatan baud rate sebesar 11.000. Ini teman-teman ya. 115.200. Lalu di fungsi while ini adalah trik khusus untuk microcontroller STM32 atau board lain yang menggunakan native USB CDC. Baris ini membuat program menunggu sampai kita membuka serial monitor, namun dibatasi maksimal 5 detik. Lalu delay untuk memberi jeda tambahan 2 detik untuk memastikan koneksi benar-benar stabil. Lalu serial print in untuk mengirim pesan pembuka ke serial monitor. Lalu di fungsi loopnya ini adalah logika milis ini, if milis last mellow, lalu bisa dengan 1000 nya adalah melakukan pembekuan pada microcontroller selama 1 detik. Itu semua microcontroller. Lalu program ini menggunakan program ini mengecek apakah selisih waktu saat dengan waktu terakhir cetak sudah mencapai 1000 milidetik atau 1 detik. Lalu jika iya, dia akan ngeprint ini tembok ketetapan Solo. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang cobaan pertama. Kita akan lanjut ke videonya. Nah teman-teman, untuk wire kita lihat sini. Wire-nya seperti ini teman-teman, di STM ke FTDI. Nah, bisa lihat hasilnya, rangkaiannya seperti ini. Oke, disambungkan ke VCC 5 volt, jangan lupa untuk LCD-nya. Oke, ini untuk ST-Link, jangan lupa disambungkan juga. Oke, kita lanjut ke bagian hasil percobaannya. Nah, ini dia untuk hasil percobaannya. Kita lihat di terminal, sedang di run atau di debug setelah di-upload tentunya. Ini sebentar. Nah, sudah sukses teman-teman. Lalu kita ke pencet ini, kita ke serial monitor. Nah, kita pilih COM-nya, jangan lupa. Kita pilih COM 10, yaitu USB serial device. COM 10, lalu kita start monitoring. Nah, teman-teman, ketika sudah di-run, dia akan langsung memunculkan hello world atau yang kita tampilkan di sini teman-teman. Nah, tapi karena programnya ini sudah kita modifikasi, yaitu tembok ketapan Solo, tapi yang hasilnya masih hello world teman-teman. Soalnya ini belum diganti yang di video ini. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke teman-teman, lalu untuk percobaan berikutnya adalah ini, yaitu ISP ke FTDI dan juga nanti ada ISP ke ISP teman-teman. Oke, ini ada kodenya. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi bedanya adalah hanya serial print in, yaitu adalah kelompok 3 gacor, itu kelompok saya sendiri. Oke, untuk ini kurang lebih sama, tapi caranya itu adalah kita nanti menyambungkan uh, ISP ke FTDI ini adalah dengan cara menyambungkan pin RX ke TX, lalu dengan juga menggabungkan dua ground itu teman-teman.
Dua ground dari microcontroller disambungkan menjadi satu, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut ke video percobaannya. Oke, ini teman-teman. Ini kurang lebih sama seperti yang STM32 dengan yang tadi STM32, tapi sekarang kita menggunakan ESP32 untuk menyambungkan serial komunikasi kepada FTDI. Nah, teman-teman, ukuran dan fungsinya, teman-teman. Nah, jadi ini harus menghilang jika ESP, yaitu RX kepada pin TX, lalu sebaliknya yaitu RX ke TX dan TX ke RX, teman-teman. Oke, teman-teman. Ground dan VCC-nya adalah di 3 volt untuk VCC-nya. Ya, kita lanjut ke hasilnya, teman-teman, yaitu ke ESP to FTDI. Nah, teman-teman, coba di-upload. Nah, kita buka serial monitor, kita pilih COM-nya, jangan lupa, teman-teman, yaitu ada Silicon Labs CP Door 10 X USB to Word Bridge COM 7 itu, teman-teman, ini. Nah, start. Nah, dia akan muncul, teman-teman, itu kelompok 3 gacor. Karena di sini kita menggunakan serial brain in, yaitu kelompok 3 gacor, teman-teman. Ya, kita seperti biasanya seperti tadi, delaynya itu sama, itu 2 detik, teman-teman. Jadi dia akan menampilkan kelompok 3 gacor selama dengan delay 22 detik, teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya dari ESP ke ESP. Oke, teman-teman, kita lanjut ke percobaan ESP to ESP. Kita akan coba langsung, teman-teman. Nah, sini untuk hasilnya percobaan ketiga ini, teman-teman. Kita mengkomunikasikan dua ESP, yaitu ESP dan ESP. Kita coba bisa lihat di sini, teman-teman, untuk rangkaiannya. Jadi untuk konsep rangkaian ini adalah, bentar. Oke, teman-teman. Jadi rangkaiannya adalah serial komunikasi yang menggunakan bantuan LED dan push button. Jadi konsepnya adalah ini di ESP1 dan ESP2. Jika ESP1 push buttonnya dipencet, maka LED akan menyala pada ESP kedua. Begitupun sebaliknya. Jika ESP kedua ditekan tombol tombol push buttonnya, maka yang menyala adalah LED dari ESP pertama, teman-teman. Nah, ini push button dari ESP kedua, kita pencet. Nah, ini, teman-teman, jika dipencet untuk ESP yang kedua, maka akan menyalakan LED dari ESP1 dan sebaliknya. Jika ESP1 push button yang dipencet atau ditekan, maka yang menyalakan LED 1 itu. Nah, kita lihat untuk hasil dari serial monitornya. ESP to ESP ini dia. Sebenarnya, teman-teman, kita menggunakan dua serial monitor karena terdapat dua program. Seperti ini kurang lebih karena kita menggunakan dua ESP, maka otomatis kita akan menggunakan dua program. Kurang lebihnya pada program itu kurang lebih sama, hanya berbeda dalam pin-pinnya aja. Sebenarnya, teman-teman. Nah, terima B. Nah, di sini tombol ditekan, kirim B. Jika tombol dilepas, maka kirim B besar. Jika tombol ditekan, maka kirim B kecil. Ya, terima B, LED nyala, teman-teman. Nah, sekarang yang terkirim A. Itu saat ESP yang pertama, teman-teman, dipencet tombolnya. Nah, begitu, teman-teman, kurang lebih untuk percobaan ketiga. Kita lanjut ke percobaan berikutnya. Oke, teman-teman, ini percobaan keempat, yaitu percobaan terakhir, yaitu half duplex dengan GUI. Kita akan mencobanya. Pertama adalah programnya. Nah, jadi, teman-teman, untuk program ini ada dua karena kita menggunakan serial komunikasi antara ESP32 dan juga STM32.
Yaitu dengan cara kita akan membuat rangkaian nanti teman-teman, rangkaian itu 4 LED yang bisa kita atur nyala dan matinya menggunakan GUI dari GUI Python teman-teman. Nanti ini namanya nih GUI.py, ini juga untuk codingan ya. Nah, bautnya kita menggunakan 115.200 seperti ini. Oke. Dan juga ini untuk kode Arduino-nya, ISP-nya. Bisa kita lihat di sini serial print in ISP32 ready menunggu perintah. Mengirim status ini seperti ini teman-teman. Lalu juga untuk ini STM32-nya seperti ini, lumayan banyak untuk STM32. Oke, kita jadi bagaimana penjelasannya? Kita akan cek di video teman-teman di sini. Nah, ini untuk rangkaiannya bisa kita lihat di sini ada 4 LED dan kita menggunakan kabel USB untuk menyambungkan ke laptop. Jangan lupa ST-Link. Nah, di STM kita sambungkan ST-Link ke laptop. Yang penting adalah LED dan wiring dari STM ke LED teman-teman. Karena ya kita menggunakan ISP ini untuk memerintah saja, lalu kita akan mengirim data ke STM untuk menyalakan dan mematikan LED teman-teman. Nah, nanti untuk menyalakan dan mematikannya kita menggunakan pakai GUI dari Python. Kita akan lihat di sini. Nah, lalu STM ini akan menerima peluang dari ISP lalu menyalakan keempat LED ini teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Hasil runningnya ini adalah ini. Nah, ini untuk GUI dari Python sendiri teman-teman. Ya, jika di run nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, bisa kita lihat sini ada LED1, LED2, LED3, dan 4. Nah, pertama kita jangan lupa memilih port dulu teman-teman. Untuk port dari dari ESP-nya kita pilih di COM7. Lalu di sini ada disconnect untuk mendisconnect ininya. Nah, log komunikasinya ini teman-teman untuk sangat penting untuk melihat riwayat apa aja yang telah kita lakukan di sini. Ini sudah pernah dicoba-coba soalnya. LED1 on dan off. Begitu juga dengan keempat LED yang lain. Ini ya fungsinya sebagai UI teman-teman. UI pada umumnya yaitu mempermudah kita untuk menyalakan dan mematikan. Jika kita pencet LED1 maka dia akan menyala seperti itu teman-teman. Dan ini untuk all LED yaitu LED semuanya. Kita bisa menyalakan dan mematikan semuanya sekaligus dengan tombol di bawah sini teman-teman. Nah, nih sebentar. Nah, kita lihat LED satu. Nah, kita bisa lihat tadi sebentar. Nah, dia akan menulis di log riwayat teman-teman. Nah, maka di sini LED satu akan menyala teman-teman. Coba LED 2. Nah, LED juga akan menyala. Kita lihat LED 3 dia akan menyala juga. Nah, teman-teman yang bisa lihat LED 2 on, terima mengirim ke STM32 LED sama dengan on. Nah, begitu juga pada LED yang lain. Lalu kita lihat LED 4 teman-teman. Nah, kita lihat kita off teman-teman satu, LED1 akan mati di sini. Nah, dia akan mati teman-teman. Lalu untuk yang kedua kita matikan juga. Lalu dia juga akan mati. Lalu yang ketiga, nah 3 dan 4, nah dia akan mati semua. Lalu kita nyalakan semua coba ya. Nah, nyala teman-teman. Lalu untuk off, nah maka semua akan mati teman-teman LED-nya. Nah, kita pencet sebatannya teman-teman, lihat tuh diterima dari STM32 even button 2 press, itu button 2 telah terpencet. Terpencet tombol 1. Nah, diterima dari STM32 even button 1 press. Oke teman-teman, jadi intinya dari yang projectnya dari Half Duplex ini adalah intinya tuh kita menggunakan GUI dari Python untuk mempermudah akses kita kepada LED ini teman-teman. Untuk percobaan kali ini percobaannya
lumayan mirip dengan mata kuliah antarmuka komputer dan jaringan, yaitu kita menggunakan Delphi. Tetapi bedanya jika Delphi kita harus mengcoding buttonnya satu-satu dan juga bisa semuanya, tapi terkadang masih bisa error. Tapi untuk di VS Code bisa menggunakan GUI dari Python teman-teman dan langsung bisa muncul seperti ini tanpa harus mendesain UI dari semuanya teman-teman. Oke, mungkin itu ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga terlalu pendek mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.